dengan saya Bidan Wardah di Mini Edukasi with Wardah. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih tips untuk memperbanyak ASI ya. Untuk yang pertama, yang paling jelas itu mengkonsumsi makanan yang kandungannya dapat memperbanyak ASI seperti almond, protein hewani yang tinggi ya, agar produksi ASINya itu nambah. Terus nanti kandungan ASINya jadi banyak lemaknya. BB-nya ada juga nanti akan nambah juga ya. Terus yang kedua, menyusuinya 2 jam sekali, DBF, pumping kayak gitu ya Bunda ya. Terus minum ASI booster, vitamin gitu, minum susu untuk memperbanyak ASI. Jangan kelelahan, jangan stres juga ya. Kelola stres dengan baik dan benar. Kalau adanya bobo, ikutan bobo ya. Terus minta bantuan suami atau keluarga. Kalau Bunda kecapean dan istirahat, bisa gantian ya. Terus ada beberapa hal terjadi dan banyak sekali yang pada tanya, kenapa kok bisa terjadi sumbatan ASI ya Bunda? Setelah beberapa kali menyusui, terjadi payudaranya sakit, bengkak ya, merasa nggak nyaman. Itu namanya sumbatan ASI. Kok bisa terjadi? Nah, yang terjadi yang pertama itu karena pakai BH yang terlalu ketat ya. Jadi kalau pakai BH yang terlalu ketat itu membuat sesek, jadi produksi ASINya itu bisa menyumbat ya, karena terlalu tertekan ya. Yang kedua itu kelola stresnya tidak maksimal. Jadi kalau lelah itu gampang stres, tiba-tiba menangis atau sampai baby blues, itu bisa menyebabkan produksi ASINya berkurang atau ada sumbatan ASI ya. Terus yang selanjutnya, makan makanannya tidak terkontrol ya. Makan makanan yang semua dimakan, tapi kita harus lihat kandungan dari makanannya agar bisa membuat ASINya melimpah atau banyak ya. Setelah itu karena mamanya itu lagi sakit, bisa sakit demam, babil kayak gitu kan, bisa jadi ASINya nggak keluar maksimal, jadi bengkak, sakit ya. Atau terjadi hal-hal yang dalam medis seperti udah abses payudara, mastitis. Nah, itu terjadi sumbatan ASI nggak keluar maksimal ya. Terus selanjutnya teknik menyusui dengan baik dan benar ya. Teknik menyusui kalau tidak benar itu nanti akan terjadi sumbatan pada ASINya ya, gitu. Jadi tekniknya harus benar. Ada video sebelumnya cara menyusui dengan baik dan benar, payudaranya biar tidak bengkak atau putingnya biar nggak sakit juga. Oke, seperti itu Bunda. Ada beberapa hal lagi. Menyusui yang tidak teratur itu membuat sumbatan ASI juga. Contoh, adiknya itu minum 2 jam sekali, 3 jam sekali, tapi Bunda lupa atau kelelahan, jadi tidak DBF atau pumping yang menyebabkan ASI-nya tersumbat karena tidak keluar saat itu. Atau pas pumpingnya itu kurang tepat di payudaranya, itu membuat sakit payudara dan bisa menjadi sumbatan ASI juga Bunda. Dan putingnya itu bisa lecet juga ya. Kalau puting yang lecet, ada bakteri yang masuk ke dalam payudara, itu akan membuat peradangan pada payudara dan mastitis ya. Kalau mastitis itu ciri-cirinya badannya Bunda itu demam tinggi, hampir 39 derajat lebih ya. Terus greges, payudara bengkak, merah. Terus kalau dipegang sakit banget, seperti kulit jeruk ya bentuknya. Dan itu penanganannya gimana? Konsul ke dokter, nanti minum obat yang diberikan dokter. Habis itu kalau sampai parah itu harus diinsisi di rumah sakit gitu Bunda. Makanya jangan sampai terjadi mastitis, itu kita harus melakukan penanganan yang baik dan benar ya. Penanganannya nanti bisa minum obat dulu untuk anti nyerinya, dikompres pakai air hangat, dan untuk memperlancar ASINya air dingin agar untuk mengurangi nyeri ya. Habis itu bisa pijatan sumbatan ASI ya. Memang itu sakit, tapi kalau pelan-pelan tekniknya benar, itu sumbatan ASINya akan hilang ya. Oke, seperti itu. Ada beberapa hal yang membuat dari sumbatan ASI. Oke.
Semoga bermanfaat ya Bunda ya.